Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau gajah itu mati, pasti meninggalkan daging. Kalau manusia mati, pasti meninggalkan nama baik. Ketika orang dipanggil Tuhan alias mati, pasti meninggalkan kesan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Baik itu keluarganya, atau kerabat, atau teman-teman, atau orang-orang di lingkungan di mana dia tinggal. Ada yang sangat mengesankan karena semasa hidupnya banyak yang diperbuatnya, yaitu segala perbuatan baik. Tetapi sebaliknya, ada juga justru meninggalkan pesan-pesan negatif. Jahat, kikir, cerewet, sering bolos ibadah, sering bolos sekolah, tidak jujur. Ingat bahwa adapun penentuan akhir perjalanan hidup manusia adalah penghakiman di hadapan Tuhan Yesus. Di hari penghakiman nanti, penilaian Tuhan Yesus bukan ditentukan karena orang itu kaya atau miskin, orang itu terkenal, atau orang itu tampan atau cantik. Bukan karena prestasinya tinggi dalam bidang apapun, atau pernah menjadi seorang presiden atau raja, atau pernah menjadi seorang artis ngetop. Ingat bahwa Tuhan tidak punya buku untuk mencatat hal-hal demikian. Yang tercatat dalam buku Tuhan adalah perbuatan-perbuatan kita selama hidup. Alkitab mengatakan, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ingat, dicatat dalam buku kehidupan setiap perbuatan-perbuatan manusia. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka tercatat pula di dalam buku itu mengenai setiap perbuatan-perbuatan baik kita. Sebaliknya, jika perbuatan yang kita buat adalah perbuatan-perbuatan jahat selama di bumi, maka tercatat pula di situ setiap perbuatan-perbuatan buruk kita. Apakah kita yakin nama kita akan tercantum di dalam buku kehidupan Tuhan? Ingat, di hari penghakiman nanti, mungkin kita akan dibuat terkejut melihat orang-orang hebat dipermalukan, sementara orang-orang yang kecil yang tak ternama dan dipandang remeh, namun selama hidupnya terus mengasihi Tuhan dan setia sampai akhir, diangkat dan dimuliakan Tuhan di surga. Mari menabur segala benih kebaikan selama kita diberikan kesempatan hidup, maka kita akan menerima baik kelak nanti ketika kita sudah meninggal. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita perhatikan bagaimana semestinya kita hidup. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.